Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah memberikan saya kesempatan untuk mengisi materi pada acara halaqah malam ini. Baik, langsung saja untuk materi yang akan saya bahas adalah bahaya narkoba dan AIDS atau HIV. Sebelumnya, apa sih itu narkoba? Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Jadi biasanya si orang-orang yang memakai obat narkoba ini sebenarnya narkotika ini bukan kalau dikonsumsi jika penyakitnya emang beneran sakit gitu, jadi nggak haram gitu ya si narkoba ini karena sudah bersifat alamiah, sintesis. Terus yang salah itu si orangnya yang yang menyalahgunakan berlebihan, jadi agar turun kesadaran, berhalusinasi, serta menimbulkan daya rangsang. Rangsang di sini mungkin teman-teman udah tahu ya. Lanjut, bahaya narkoba. Bahaya narkoba itu bagi kesehatan ini menyebabkan muntah, mual, rasa takut berlebih, dan gangguan kecemasan. Jadi biasanya si pengguna ini nanti kalau emang udah bener-bener kecanduan bakal muntah, terus ada rasa takut berlebihan, terus ada gangguan kecemasan juga. Jadi seperti ini contohnya, dia cemas, aku gimana nih nanti, jadi gitu ya. Terus jika penggunanya terus menggunakannya dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan gangguan mental, depresi, dan kecemasan terus-menerus bahkan sampai kematian. Baik, di sini ada jenis-jenis narkobanya. Sebenarnya banyak ya jenis-jenis narkobanya, cuma di sini saya ambil 5 contoh aja karena nanti kalau saya jelasinnya kebanyakan. Yang pertama ada morfin, alkaloid analgesik kuat yang ditemukan pada tanaman opinium biasanya untuk penanyari. Jadi teman-teman di sini nih, kalau misalnya mau berantem nih minum morfin aja dulu, biar pada kuat gitu. Morfin. Enggak, saya enggak menganjurkan ya. Terus yang kedua ada heroin. Reaksinya di sini bisa lebih kuat dari morfin. Dan efeknya itu bisa sampai tembus ke otak. Tembus ke otak itu seperti dia berhayal ketinggian gitu. Jadi berhayalnya nggak kayak orang biasa gitu kan. Paling kalau orang punya mimpi tuh kayak gini ya, saya nanti mau jadi dokter, tapi kok ini berhayalnya gimana ya, pokoknya udah nggak masuk akal gitu ya berhayalnya. Terus nah yang ketiga ada ganja. Mungkin teman-teman sini udah nggak asing ya mengetahui ganja. Ganja tuh biasanya digunakan dengan cara dihirup dan efek sampingnya itu bisa membuat kebahagiaan atau timbul rasa bahagia. Kalau ganja di Aceh itu kan ada ya ganja ya, daun ganja, cuman orang-orang Indonesia tuh menyalahgunakannya untuk demi mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan gitu. Jadi itu yang salah ya. Terus ada yang keempat kokain. Dan daun tanaman ini biasanya dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan. Apa sih stimulan ini? Yaitu rasa kewaspadaan yang berlebihan. Jadi kewaspadaan itu seperti gimana ya, suuzon gitu ke orang teh. Jadi si orang teh misalnya niat baik nih ke kita, terus kita teh apa sih, jadi mikirnya tuh negatif terus gitu. Terus yang kelima ada opinium, jenis narkoba yang berbentuk bubuk biasanya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi teman-teman nih kalau misalnya orang-orang yang yang minum opinium nih biasanya habis berantem atau habis kena apa tajam gitu, langsung minum opinium nih, hilang rasa sakitnya nanti. Baik, berapa orang sih pengguna narkoba di Indonesia? Ada totalnya 3.600.000 jumlah total pemakaian narkoba di Indonesia menurut BNN. Banyak sekali ya teman-teman. Terus di sini ada ciri-ciri pemakai narkoba nih. Teman-teman nih bisa mewaspadai dan mencurigai nih teman-teman, saudara atau kerabat gitu teman-teman nih. Ciri-cirinya yang pertama perubahan penampilan fisik. Dari asalnya dia rapi, pakaiannya terus bersih, terus tiba-tiba kok dia belangsak sih, kok dia amburadul sih gitu ya. Terus yang kedua kesulitan untuk menikmati berbagai aktivitas. Aktivitas ini misalnya nih kita nih melakukan
aktivitas yang enjoy, santai gitu. Jadi enak ke kitanya gitu. Tapi dia nggak bisa nikmati itu gitu. Jadi bawaannya dia negatif terus. Apa sih aktivitas apa sih, capek banget tapi kayak gitu. Terus yang ketiga suka berbohong dan memanipulasi. Kalau saya pikir di sini yang suka bohong bukan orang yang pemakai narkoba aja ya. Orang-orang biasa juga emang suka bohong gitu. Terus membolak-balikan fakta gitu. Terus mudah sakit. Mudah sakit di sini tuh sakitnya nggak wajar gitu ya, bukan batuk, pilek. Jadi sakitnya tuh TBC kayak gitu geningan. Terus yang kelima merasa malu dan bersalah. Jadi jangan mentang-mentang si orang itu ada rasa malu terus itu maluan ya, kalem. Gak semuanya kalau orang yang rasanya mempunyai rasa malu dan masalah itu orang yang kalem gitu ya. Terus yang keenam nih, sakau. Kalau sakau itu biasanya kalau si orang kecanduan itu dia bakal ngelakuin apa aja buat demi membeli obat terlarang itu gitu. Jadi bisa jual HP, lama-lama bisa. Kalau emang udah bener sakau, ginjal pun bakal dia jual. Terus yang ketujuh, tidak bertanggung jawab. Mungkin udah ngerti ya. Terus yang kedelapan, suasana hati yang berubah-ubah. Jadi asalnya jadi fun gitu, terus jadi tiba-tiba bad day gitu. Moodnya berubah-ubah gitu ya. Terus cara mudah menghindari narkoba. Yang pertama, selektif dalam pergaulan. Berhati-hatilah untuk bergaul. Kan kalau teman-teman kita nih, jangan sampai abong di situ suasananya rame gitu ya, Ivan gitu ya, terus tiba-tiba kita terjerumus aja nanti ke pergaulan itu. Jadi harus berhati-hati dalam memilih teman. Terus berhati-hati juga dengan teman-teman kita sendiri gitu ya. Terus memperkuat pertahanan spiritual. Spiritual di sini jadi kayak berdoa, beribadah, sholat gitu ya. Terus jangan pernah sekali-sekali teman-teman mencoba kata si orang itu tuh enak tahu narkoba efeknya nge-lag apa gitu, oleng, nge-flag gitu ya. Jangan sampai tergoda sama kata enak ya. Karena awalnya dari coba-coba terus nanti ketagihan, kecanduan gimana, susah nanti berhentinya. Terus memiliki hobi dan aktivitas positif. Jadi teman-teman di sini harus mempunyai aktivitas positif seperti ikut organisasi atau apa gitu ya. Terus ada berpikir jangka panjang dan ingat masa depan. Jadi kan teman-teman di sini harus jangan berpikiran pendek gitu. Jangan sampai masa depannya rusak gara-gara cuman nyobain sekali gitu. TM nih contohnya ya, tramadol. Terus kan bisa ngerusak otak gitu ya. Terus jangan sampai kalian harus berpikir gitu untuk gimana nanti ke depannya untuk sukses, harus membahagiakan orang tua juga gitu ya. Oke, langsung aja ya ke materi kedua. Di sini saya memaparkan materinya nggak banyak-banyak ya karena waktunya terbatas juga. Terus ada AIDS atau HIV. Apa sih itu AIDS? AIDS adalah kependekan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Acquired berarti terdapat, bukan keturunan. Imun terkait dengan sistem kekebalan tubuh kita. Deficiency berarti kekurangan. Sindrom atau sindrom berarti penyakit dengan kesimpulan gejala, bukan gejala tertentu. Jadi AIDS berupakan kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir. Jadi orang itu dari lahir emang udah punya imun gitu, emang udah punya sindromnya masing-masing gitu. Tapi kan ada yang berlebihan, ada yang kurangan gitu, ada yang normal ya. Semoga aja kita di sini yang ada di sini sindromnya normal-normal ya. Terus apa sih penyebab AIDS? Jadi AIDS itu disebabkan oleh virus yang disebut HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Jadi kan kalau teman-teman di sini itu penyakit HIV. Jadi sebenarnya nama penyakitnya tuh bukan HIV gitu. Jadi HIV itu virusnya gitu. Jadi nama penyakit itu AIDS gitu. Jadi kan HIV. Jadi kan kalau teman-teman biasanya nih dengar nih itu penyakit HIV, bukan ya. Jangan salah pemahaman gitu ya. Terus bila kita terinfeksi si virus HIV ini, tubuh kita akan mencoba menyerang infeksi. Jadi misalnya nih tubuh kita ada luka, terus pasti si virus itu nyebar ke luka, terus nyebar ke badan. Ya itulah jadinya. Sistem kekebalan kita akan membuat antibodi, molekul khusus yang menyerang HIV tersebut. Hal apa saja sih yang bisa terkena AIDS atau HIV? Yang pertama hubungan seks. Jangan bergonta-ganti pasangan ya, nggak boleh. Terus kalau misalnya nih kita mau nikah nih, anjurin harus ngecek lab
apakah pasangan kita tuh mempunyai penyakit HIV, kan kita nggak tahu ya. Terus kalau misalnya kita harus tahu resikonya gitu, harus menerima resikonya. Kalau misalnya kita emang takut gitu nggak mau kena HIV, ya udah tinggalin aja pasangannya gitu. Kalau misalnya kita cinta gitu ya sama pasangannya, ya kita harus dapat resiko, kita juga akan dapat penyakit AIDS tersebut, terus anak-anak kita dan keturunannya bakal terkena AIDS. Harus berpikir panjang juga sih kalau punya pasangan yang HIV. Sebenarnya apa ya, kalau orang-orang yang punya penyakit AIDS ini sebenarnya nggak semuanya dari seks gitu. Jadi bisa aja orang tuanya gitu kan yang punya penyakit AIDS gitu. Jadi turun temurun. Terus yang kedua, berbagi jarum suntik. Kembali lagi ke narkoba tadi kan, kalau suntik narkoba itu ada ya. Terus kan kita nggak tahu nih jarum suntik yang tadi kita pakai itu apa namanya, bekas orang yang sehat gitu sih, apa emang dia nggak sakit gitu kan, kita nggak tahu ya. Bisa juga nanti misalnya si orang itu punya penyakit AIDS, terus tiba-tiba jarum suntiknya ditusuk ke kita, kita juga pasti otomatis bakal kena. Terus transfusi darah. Transfusi darah di sini, jadi kita misalnya kalau ada luka, terus ada yang nolongin nih, ini contoh kecil lah. Misalnya tangan saya nih lukanya terbuka, terus misalnya Kang Virus datang ke saya, terus Kang Virus juga tangannya ada luka, terus tiba-tiba tangan Kang Virus nyentuh tangan saya, itu otomatis saya bakal terkena AIDS nanti gitu. Terus apa sih bahaya dari AIDS atau HIV ini? Sistem kekebalan sehat bisa mengontrol virus ini sehingga menjadi tidak aktif. Namun pada penderita HIV, CMC dapat menyebar ke seluruh tubuh kita. Tidak cepat diobati, penderita HIV akan mengalami gangguan penglihatan, gangguan pencernaan, paru-paru, atau lemah tulang sampai kesulitan berjalan, bisa lumpuh gitu ya. Jadi sebenarnya AIDS ini penyakit komplikasi gitu ya. Jadi ada gangguan penglihatan, buta, saluran pencernaan, paru-paru. Jadi AIDS ini benar-benar apa ya, komplikasi gitu. Jadi semua penyakit itu ada di dia gitu. Terus ciri-ciri terkena AIDS dan HIV. Nah, ini pengalaman saya pas waktu saya dinas di Rumah Sakit Muhammadiyah itu kan ada pasien AIDS ini. Susah, HIV aja ya. Ada penyakit orang yang sakit HIV nih, kan saya memeriksanya gitu. Saya nggak pakai APD, saya nggak pakai masker, nggak pakai handscreen, tapi saya berani aja gitu nesik ya, karena saya nggak tahu gitu si orang itu sakit HIV. Terus tiba-tiba ada perawat, Dek, itu kalau misalnya masuk ke isolasi harus pakai APD. Emang kenapa? Ya itu ada yang sakit HIV cina. Terus saya lihat itu ya ada ruam kulitnya. Jadi kulitnya tuh gimana ya? Ini contoh ya, bukannya saya menjelek-jelekan orang yang sakit HIV tersebut ya. Udah almarhum sih orangnya. Terus ruam kulit, jadi gimana ya, kulitnya tuh kayak habis kebakar, cuman gak kebakar gitu. Gimana ya, bintik-bintik, rusak lah pokoknya kulitnya. Terus lebih parah lah, lebih parah. Cacar mah gak seberapa sih. Terus sakit kepala berlebihan, bukan sakit kepala sih, bukannya jangar, bukannya migrain gitu. Jadi emang katanya kayak ditimpa besi kepalanya. Ya saya nggak pernah ngerasain HIV ya, tapi ini kan ilmu gitu yang saya dapat, emang kayak gitu rasanya katanya. Terus sakit tenggorokan berlebihan. Terus sakit, kalau kita nih kalau kena sariawan nih satu aja, susah nggak makannya? Susah. Sakit nggak? Sakit kan. Nah, si orang yang kena HIV ini seluruh mulutnya sariawan semua. Bayangin gimana sakitnya. Ya kayak gitu. Nggak kebayang kan sakitnya. Neraka dunia tuh yang kayak gitu tuh. Iya, neraka dunia. Ya terpaksa dia harus pakai spuit itu, makannya harus pakai selang. Terus diare hebat. Terus nyeri otot, demam, dan kelelahan berlebihan. Jadi kelelahan berlebihannya ini harus dicurigai. Kalau orang gendut itu kan emang suka lelah gitu ya. Jadi ini orangnya standar-standar aja badannya, dia sehat, tapi kok dia berlebihan, kelelahan, sih gampang capek dikit-dikit. Jalan sedikit capek, jalan ke Pajenggot capek sedikit. Udah pokoknya capeknya itu sampai dia ngos-ngosan, udah pokoknya. Oke, terus 36,9 juta orang terkena AIDS di seluruh dunia. Bayangin segini banyaknya gitu. Jadi emang banyak orang bandel gitu ya di dunia teh.
Terus cara menghindari penyakit AIDS. Yang pertama, hindari seks bebas. Yang tadi udah saya jelaskan yang pertama. Terus yang kedua, jangan menggunakan jarum yang sama. Yang ketiga, menggunakan pengaman saat berhubungan seksual. Udah paham ya teman-teman, gak harus saya jelasin lagi. Terus yang keempat ada perhatikan luka yang terbuka tadi yang saya udah contohkan. Terus yang kelima, lakukan vaksinisasi atau minum vitamin C setiap hari. Oke, baik. Maka dari sekarang jagalah diri kita untuk menjadi sehat, karena sesungguhnya sehat itu mahal ya teman-teman ya. Ya semoga saja kita terlindungi gitu ya dari penyakit, atau jangan sampai terjerumus ke dalam narkoba. Oke, jadi salam perawat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alihkan kepada pemateri kedua. Silakan. Teman-teman yang berbahagia, kita kembali di halakoh yang sama ya. Tetapi dengan tema yang tentunya luar biasa. Nah, tadi sudah dibahas panjang kali lebar mengenai bahaya narkoba dan AIDS ya. Nah kan tadi dari perspektif kesehatan. Nah, di sini saya hanya sedikit menambahkan ya, baik itu dari penyebab adanya penyakit AIDS atau nanti lebih diperdalam dalam hal perspektif agama. Pertama mengenai narkoba. Di sini saya mengutip di dalam situs Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, bahwa menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi. Nah, menurunnya kesadaran serta menyebabkan kecanduan. Nah, perlu kita garis bawahi dampak dari narkoba gitu. Nah, tadi telah disebutkan bahwa narkoba memberikan efek halusinasi. Nah, ini sama halnya dengan mabuk gitu ya. Jadi kalau menurut teman-teman saya, kalau misalkan kita meminum minuman keras, nah itu membawa dampak halusinasi gitu. Nah, ini sama halnya dengan kalau kita mengonsumsi narkoba gitu. Gitu ya. Kemudian dan hal yang mengagetkan bagi kita adalah pada tahun 2019 di Bandung tercatat ada 2.410 pecandu narkoba. Itu yang rehabilitasi gitu. Itu yang tercatat. Sedangkan yang belum tercatat entah berapa gitu. Kebayang berarti di Bandung saja gitu sebanyak itu pecandu narkoba. Belum lagi meluas ke daerah-daerah yang lain gitu. Belum sedunia. Nah, dengan kata lain, apa sebenarnya yang kurang dari kita gitu? Apa sebenarnya yang salah dari kita sehingga segitu banyaknya gitu pengguna narkoba? Sedangkan kita tahu bahwa cukup kita nilai dari hati aja gitu. Ini narkoba ini gimana sebenarnya? Tadi telah dijelaskan bagaimana dampak dari narkoba, bahwa narkoba ini sangat memberikan dampak yang buruk baik bagi kesehatan fisik ataupun kesehatan mental gitu. Oleh sebab itu kita harus menghindari atau jangan sampai menyalahgunakan narkoba seperti itu. Kemudian mengenai AIDS, tadi telah disebutkan ya bahwa AIDS itu adalah kumpulan dari gejala yang muncul akibat sistem kekebalan tubuh yang melemah. Nah, kalau AIDS itu adalah infeksi dari virus HIV-nya, ya. Tadi juga telah disebutkan bahwa banyak sekali orang yang berpenyakit AIDS gitu.
Nah, terutama di Bandung. Di Bandung, kata Bambang Soekardi, tercatat mulai dari tahun 1991 sampai kemarin 2019, tercatat bahwa penderita AIDS mencapai sampai 4.825 orang. Dan beliau menuturkan bahwa penyebab infeksi HIV ini beragam mulai dari seks bebas pertama, kedua narkoba, dan yang presentasi terbesar berdampaknya atau munculnya penyakit ini adalah karena hubungan sesama laki-laki atau kita kenal homoseksual. Iya. Jadi dampak terbesar banyaknya orang yang penderita AIDS itu di Bandung, terutama karena ini homoseksual gitu di Bandung. Kata beliau, terus terang, pergaulan seks sesama laki-laki besar mencapai 30%. Nah, dan yang lainnya adalah karena penggunaan narkoba. Gitu. Jadi pada intinya adalah penyebab adanya penyakit AIDS ini pertama karena penyalah seksual gitu ya. Kedua termasuk karena narkoba gitu. Lalu bagaimana nih perspektif agamanya? Tadi kan bahwa narkoba memberikan dampak halusinasi gitu. Kalau misalkan disalahgunakan. Nah, di sini saya mengutip Quran surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Nah, ini yang menjadi catatan adalah innamal khamru, bahwa perbuatan khamr wal maisir, judi wal ansab, menyembelih untuk berhala, wal azlam, dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, adalah perbuatan keji. Nah, disinilah kita menyimpulkan bahwa narkoba adalah haram gitu, karena min amalis syaiton, karena termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan tersebut. Kemudian di hadis Nabi SAW dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, anak Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun, bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr, wa kullu muskirin, dan setiap khamr adalah haramun, haram. Nah, jadi bukan sekedar merusak kesehatan kita. Jauh-jauh hari Quran dan Sunnah telah melarang kita untuk jangan atau mengonsumsi narkoba tersebut, karena tadi dampaknya jelas dan memberikan halusinasi gitu. Kemudian tadi ya kita tahu bahwa penyebab terbesar ya kenapa banyaknya orang yang terkena penyakit AIDS adalah karena homoseksual. Kemudian karena adanya seks bebas. Jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita gitu, bahwa wala taqrabuz zina, dan janganlah kita melakukan perbuatan zina. Innahu kana fahisyah, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang amat keji, wasa asabila, dan suatu jalan yang buruk. Kenapa saya kategorikan perbuatan zina? Karena menurut penelitian gitu ya, adanya penyakit AIDS itu karena misalkan gonta-ganti pasangan nih. Nah, di dalam rahim misalkan ada spermanya si A, kemudian masuk lagi si B, paham ya?
Nah, nanti karena banyaknya di dalam rahim sperma yang berbeda-beda, disitulah nanti akan munculnya penyakit AIDS gitu, karena infeksi virus tadi, HIV. Kemudian kenapa banyak sekali yang homoseksual gitu ya? Ya tadi, jangankan di rahim gitu, mereka nggak punya rahim gitu ya, tapi dimasukkan itu, ngerti mungkinnya maksudnya. Nah itulah kenapa di Bandung terutama banyak sekali orang yang terdampak penyakit AIDS, karena banyak sekali seks bebas dan homoseksual seperti itu. Ya mungkin cukup segitu dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya kembalikan ke moderator.